Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abna'i thalabah, alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke 15 apa 16? 15, alhamdulillah, berarti udah 2 minggu ya. Udah setengah bulan berpuasa. Alhamdulillah. Dan kalian masih segar, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, dalam waktu 2 minggu kita berpuasa, tentu sudah banyak perubahan yang menyertai diri kita. Perubahan-perubahan tersebut boleh jadi juga perubahan cara makan atau pola makan yang biasanya 3 kali nambah terus, sekarang menjadi 2 kali dan tidak nambah, yaitu pola kehidupan selama berpuasa. Di waktu ganti waktunya dari siang hari ke malam hari. Malam hari diisi dengan kegiatan-kegiatan peribadahan. Demikian. Jadi malamnya diisi dengan sholat. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya waspada. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya tatakun, takut, supaya kalian bertakwa. Pertanyaannya, bertakwa itu apa? Dari segi bahasa, ittaqo itu artinya ijtanaba, menjauhi. Kalau taqwa Allah artinya khasyatullah, takut kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah itu takut kepada azab Allah. Jadi kata takwa itu lebih menunjukkan tindakan menghindari suatu perbuatan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga diri kita supaya tidak diazab. La'allakum tattaqun. Makanya anak-anakku sekalian, kalau bulan puasa tuh ada yang dibagi awaluhu rahmah. Nah, 1 minggu 10 hari pertama adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 hari kedua awsatuhu magfirah. Nah, kita ini masuk pada magfirah. Sekarang nih masuk pada magfirah, maka doanya berbanyaklah memohon ampun kepada Allah, berbanyaklah beristighfar. Istighfar itu memohon ampunan kepada Allah. Orang yang mohon ampun itu biasanya orang punya kesalahan apa enggak? Ya mesti punya kesalahan. Dan kita memang banyak salah kan? Banyak kesalahan kita, baik yang disadari atau yang tidak, yang kita sendiri melakukan dengan sengaja atau yang tidak. Banyak kita melakukan kesalahan. Kesalahan ketidaksesuaian antara perbuatan kita atau pikiran kita dengan apa yang seharusnya sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tidak sesuai itulah sebetulnya yang disebut salah. Ya, kamu menulis huruf qaf
titiknya 1 itu pasti disalahkan. Betul. Kenapa? Karena nggak sesuai, tidak sesuai. Mestinya qop titiknya 2 kok kamu nulis titiknya 1. Kalau titiknya 1 namanya bukan qop lagi. Ada nama lain buat dia. Apa itu? Fa. Ya, ain tuh mesti tanpa titik. Tapi kalau pakai titik namanya lain lagi, bukan ain lagi. Betul. Apa namanya? Ghin. Ya. Jadi kesalahan itu adalah ketidaksesuaian. Maka anak-anakku sekalian, nah, setiap manusia pasti ada dalam perjalanan hidupnya, mesti ada lah melakukan kesalahan. Baik misalkan dengan ukuran tingkah laku sesama manusia yang seharusnya tersenyum dia monyong begitu misalnya ya. Yang seharusnya ketemu orang saling mendoakan dia mencaci atau hatinya membenci dan lain sebagainya, itu kan kesalahan-kesalahan yang walaupun tidak nampak tapi dilakukan. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk senantiasa memohon ampun, beristighfar. Nah, ini masa kita dalam puasa yang dibagi awalnya rahmah, pertengahannya magfirah, dan akhirnya al-itqu minan nar itu dalam 1 bulan. Sekarang kita masuk pada fase atau pada waktu di mana kita harus memohon ampun kepada Allah lebih banyak lagi. Ya. Apakah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Misalkan yang pertama doa untuk diri sendiri, beristighfar, memohon ampun untuk diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekeliruan, atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah dilakukan. Yang kedua memohonkan ampun. Nah, boleh memohonkan ampun kepada orang lain, misalkan kepada orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita selalu memohonkan ampun untuk orang tua. Yang ketiga untuk sesama umat Islam, baik yang sudah beriman sejak awal maupun yang akan datang, kita memohonkan ampun untuk mereka, itu boleh. Ya. Jadi beristighfar itu boleh untuk diri sendiri, untuk orang lain, ya seperti orang tua, atau orang tua juga beristighfar kepada anaknya. Ada nggak memohonkan ampun untuk anaknya? Ada. Nabi Yakub tuh memohonkan ampun untuk anak-anaknya yang iseng sama Nabi Yusuf kan, iseng banget itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Kemudian setelah semuanya kumpul, semuanya bersatu lagi keluarga itu, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Jadi timbal balik, kamu memohon ampun untuk orang tua juga memohonkan ampun untuk kamu sekalian, memohonkan ampun ya. Ya Allah, ampunilah anakku yang kemarin menaikkan uang jajannya atau apalah ya, atau yang kemarin nilainya kurang baik dan lain sebagainya. Itu memohonkan ampun. Orang tua bisa kepada anak. Nah, sesama juga terhadap sesama teman kita ya, sesama teman kita juga kita mohon ampunan untuk sesama muslim. Orang-orang Islam didoakan supaya apa? Jadi hatinya menyatu. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun tuh betul-betul namanya juga ikhwah, saling mendoakan, bukan saling mencaci, apalagi saling meledek, saling menghina, nyebut yang enggak benar. Enggak boleh. Kan ada itu di surat Al-Hujurat ya, ayat 11 atau berapa itu? Di surat Al-Hujurat itu kan disebutkan apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Satu kelompok tidak boleh menghina yang lain, ya. Nisaun min nisain. Kelompok perempuan tidak boleh menghina kelompok perempuan yang lain. Artinya tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghina. Ya, jangan juga memanggil orang dengan sebutan yang enggak pas. Orang dipanggil, "Hei anjing lu," naudzubillah. Nah, kama sami'tum, seperti yang kamu sering dengar itu, al hayawanat katsirah fit thariq gitu. Ya.
Mereka memanggil-manggil temennya, manggil apa? Dengan sebutan-sebutan binatang. Kalau ada yang manggil dengan sebutan binatang, jangan melirik. Nah, diam aja, jangan melirik. Kenapa? Kalau misalkan kemudian dia, kamu dipanggil-panggil, loh kamu manggil saya toh. Setahu saya kamu manggil anjing kan gitu ya. Setahu saya kamu kok manggil babi, mungkin kamunya mirip ya, gitu. Kan al-babi'u yusohibuhul babi'a. Ya kalau babi kan mesti temennya babi juga kan. Karena kalau babi sama anjing kan musuhan. Ya. Kalau kita ini kan manusia ya sesama manusia. Gitu. Nah, saling mendoakan. Ada doa dan Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan. Wastagfir lidzanbika. Dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi makanya kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Mati ayam kali. Ya, kalau manusia itu agak sopan dikit jangan bilang mati, udah mati. Kalau ayam mati. Kalau manusia itu ya meninggal dunia, ya sebetulnya mati-mati juga artinya sama aja. Mutawafa atau wafat gitu ya, mati juga kan artinya. Ya cuman yang mendengarnya agak kurang enak kalau dibilangin itu orang-orang mati. Betul, ente juga mati. Suatu saat akan mati juga. Ya. Jadi begitu anak-anakku sekalian. Jadi memohonkan ampun. Memohon ampun berarti ya apa? Pahalanya kalau berpuasa baik kan tadi la'alakum tatakun ya. Tatakun itu apa artinya? Menjaga diri terpelihara dari azab Allah. Nah, di antara untuk menjaga diri supaya terpelihara dari azab Allah itu adalah caranya memohon ampun. Dan memohon ampunnya orang yang sedang berpuasa dalam proses pembersihan diri. Jadi amunisinya nih dengan berpuasa ini. Jadi lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat. Dalam kondisi dekat kan permohonan itu bisa disampaikan. Kalau lagi jauh gimana memohonnya nggak kedengaran? Betul. Ya, kalau dalam posisi lagi jauh nggak kedengaran. Nah, dengan berpuasa itu kita lebih dekat. Biasanya orang kalau perutnya lapar tuh lebih dekat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenyang itu biasanya lebih dekat pada bantal. Iya. Tidur. Benar ya? Benar berarti dia biasa itu. Ya, itu takwa itu memelihara diri agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi bahasa lebih banyak kepada artinya takwa itu memelihara diri, menjaga diri. Ya saya terjemahkan saja waspada, hati-hati jangan sampai kena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya sedang berpuasa kemudian kita mengharapkan rahmat Allah, ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah. Kemudian kita mengharapkan magfirah dari Allah, astagfirullahaladzim. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dengan diampuni dosa itu artinya kita dibersihkan. Diri kita secara jiwa, jasmaninya, rohaninya dibersihkan. Rohaninya dibersihkan dari kebiasaan bersalah, dari rasa bersalah yang berlebihan, sehingga melahirkan ketenangan. Nah, itulah bersih. Ya. Nah, dengan kondisi yang diampuni oleh Allah kemudian kita berada kepada kebersihan itu, maka kita berhak untuk al-itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Kalau orang bersih kan bisa terbebas dari api neraka. Ya. Dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, dengan kebijakan dan kebijaksanaan Allah, dengan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, kita bisa dibebaskan dari api neraka. Al-itqu minan nar, ini puasa yang berikutnya. 10 hari berikutnya.
Ini Al-Baqi Daki Kotain. Jadi ya untung udah hampir selesai. Ya selesai tidak selesai kan kita selesaikan. Ya alhamdulillah. Jadi dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi kita bersih, maka kita berhak untuk merayakan Idul Fitri. Kalau nggak puasa apa yang diidkan? Ya, orang merayakan kemenangan itu kalau merdeka dari penjajah, memerdekakan diri, itu namanya hari ulang tahun kemerdekaan. Nah kalau kita ini sudah membersihkan diri, sudah posisi bersih, kita rayakan, kita syukuri untuk hidup kepada masa depan yang lebih baik lagi. Jadi kita selama 1 bulan kita membersihkan diri, maka dari Syawal ke sana kita membangun diri kita yang lebih baik. Kalau tolib yang tadinya malas jadi semangat, yang tadinya la yurid ayudarrib nafsahu, yang kurang mau melatih dirinya menjadi lebih rajin melatih dirinya untuk belajar, yang tadinya kurang sopan menjadi lebih sopan, yang tadinya kurang membaca buku menjadi lebih rajin membaca, yang tadinya kurang baca Quran lebih rajin membaca. Jadi setelah Syawal nanti, setelah puasa itu harus melahirkan pribadi-pribadi baru, ya, diri kita yang baru dan yang sudah dibersihkan. Ya. Kalau bersih itu kan bisa menerima apa-apa, itu kan bagus. Kalau yang kotor kan orang enggan juga mengisi. Kamu punya gelas kotor, mau minum, kau pakai enggak? Ya enggak lah. Ya kira-kira begitulah, makanya dengan berpuasa membersihkan diri, olas jaros. Dengan membersihkan diri, akhirnya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Siap semua begitu? Ya, nanti Syawal ke sini tuh dalam posisi udah siap semuanya, semangat semuanya menjadi yang terbaik. Barakallah. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.